Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu dalam perkuliahan tentang e-government ya. Jadi e-government itu kalau di bahasa Indonesia kan sekarang namanya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, dalam pertemuan ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana penerapan SPBE di Indonesia, bagaimana evaluasinya, dan bagaimana pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dalam SPBE di Indonesia ya. Jadi saya akan share screen terkait dengan presentasi terkait dengan pemerintahan digital, kita nyebutnya ya, pemerintahan digital atau e-gov. Ini boleh saja kita nyebutnya digital, e-gov, SPBE dan lain sebagainya, tapi itu menandakan bahwa pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik. Jadi mungkin secara gampangnya seperti itu ya, tapi dalam penerapannya kadang-kadang SPBE itu tidak seperti yang kita harapkan. Banyak tantangan di masyarakat itu ya. Nah, SPBE di Indonesia itu sudah lahir sejak tahun 2003 sebenarnya, sudah ada waktu itu inisiatif untuk Perpres tentang e-government. Sudah ada juga metode-metode penilaian, sekarang sudah beralih ke SPBE. SPBE ini juga muncul dengan lahirnya Perpres nomor 95 tahun 2018 ya, tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Lalu di tahun yang sama juga ada Permen Pan RB nomor 5 tahun 2018 tentang bagaimana mengevaluasi pelaksanaan SPBE di instansi pusat, pemerintah daerah, dan kementerian. Jadi dalam proses pemantauan evaluasi itu berada di Kemenpan RB. Oke, jadi untuk mengevaluasi pelaksanaan SPBE di Indonesia itu di bawah naungan Kemenpan RB. Tapi dalam pelaksanaannya itu banyak melalui Kominfo, Kemkominfo, Kemdagri gitu ya, banyak yang terlibat. Tapi yang lebih berperan juga adalah Kemkominfo, karena di daerah memang kalau kita menyebut-nyebut digital, menyebut-nyebut elektronik, orang pasti asumsinya itu di bawah Dinas Kominfo. Oke ya, tapi yang mengevaluasi kegiatan dari SPB itu adalah Menpan RB. Karena Menpan RB itu terkait dengan RB-nya itu, reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi itu bisa bagus, bisa berjalan dengan baik kalau secara digital dilaksanakan. Jadi percepatan reformasi birokrasi Indonesia itu harus melalui digitalisasi. Maka lahirlah yang disebut dengan SPBE. Nah, itulah alasannya kenapa SPB itu mesti dievaluasi oleh Menpan RB. Karena dialah yang bertanggung jawab bagaimana proses birokrasi di Indonesia ini, di pemerintahan Indonesia ini, itu berjalan dengan baik. Nah, siapa mitranya? Mitranya ya Kemkominfo. Kemkominfo lah yang melaksanakan beberapa item-item yang ada di SPBE tersebut, karena semuanya berbasis elektronik. Nah, bagaimana kita dengan SPBE itu terjadi percepatan pelayanan, meninggalkan lagi yang serba-serba paper ya, kita akan berpindah ke paperless, jadi bagaimana membangun aplikasi yang sudah serba digital, aplikasi yang sudah serba elektronik, tidak lagi melibatkan pertemuan secara fisik, menggunakan kertas dan lain sebagainya, semua sudah by sistem. Nah, inilah perjuangan kita di Indonesia, bagaimana menyiapkan SPB ini sebaik mungkin gitu. Nah, ini kita coba mempresentasikan sebuah presentasi dengan Menpan RB waktu itu. Jadi kita share sini bersama-sama, ini biar kelihatan bahwa ini adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah kita. Nah, di dalam arahan waktu itu dengan Presiden kita, bagaimana kita melahirkan SPB itu yang berdampak ya. Berdampak itu betul-betul memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi jangan nanti kita sudah jor-joran mengeluarkan biaya untuk membuat aplikasi SPBE, biaya sangat besar gitu ya. Tapi dampaknya tidak ada gitu. Ala tidak sebanding dengan biaya dikeluarkan gitu ya. Nah, ini yang paling banyak gitu. Berlomba-lomba membangun aplikasi di daerah-daerah, biayanya besar, tapi dampaknya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Inilah yang diwanti-wanti oleh Presiden kita agar bagaimana dengan adanya SPBE ini biaya bisa ditekan, pelayanan semakin meningkat. Tapi dalam perjalanan justru terbalik gitu. Biayanya malah makin besar karena
berlomba-lomba bikin aplikasi, lalu begitu aplikasi tidak dipakai dengan maksimal gitu ya. Karena bikin aplikasi tentu butuh analisis dan sebagainya. Namun dalam perjalanannya ada aplikasi yang tidak terpakai, tapi dia sudah besar gitu. Nah, itu yang terjadi. Maka peran Menpan RB lah untuk mengevaluasi tersebut. Sehingga mulai tahun ke depan itu sudah mulai ada arahan setiap pemerintah daerah itu tidak lagi dipaksa dalam tanda kutip ya untuk berlomba-lomba membuat aplikasi sendiri-sendiri. Jadi dalam SPB itu akan nanti muncul ada namanya aplikasi umum, ada aplikasi khusus. Jadi aplikasi umum itu adalah aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan berlaku secara umum di setiap pemerintah daerah. Tapi kalau aplikasi khusus memang aplikasi yang khas di satu tempat, tapi tentu itu melewati proses kebijakan di tempat itu gitu ya. Jadi tidak serta-merta ada aplikasi langsung dibikin, jadi harus ada melalui prosedur tertentu. Maka di Sumbar waktu itu kita terlibat dalam membangun Perda SPBE Sumatera Barat. Maka kalau ada dinas-dinas yang akan membangun aplikasi khusus, maka harus melalui izin dengan Kominfo dulu. Jadi Kominfo lah yang akan menseleksi, memvalidasi, atau mengkonfirmasi ya, kalau mau bikin aplikasi ini, seperti ini gitu. Agar nanti aplikasi yang dibangun itu bisa terhubung dengan yang lain. Jadi kita nyebutnya interoperabilitas ya, interoperabilitas. Artinya satu aplikasi itu bisa berkomunikasi dengan aplikasi yang lain. Saat ini setiap instansi berlomba-lomba bikin aplikasi, database-nya berbeda, pemrogramannya berbeda, sehingga nanti tidak bisa terhubung gitu. Ini yang kita hindari. Jadi kita boleh membuat aplikasi, tapi dia bisa berkomunikasi dengan aplikasi yang lain. Nah, ini yang banyak terjadi di daerah-daerah ya, termasuk kita di kampus juga seperti itu gitu ya. Masih belum terkoordinir gitu. Maka hal inilah perlunya kita dalam suatu pemerintahan atau dalam satu instansi itu butuh renstra namanya. Renstra itu rencana strategis. Jadi kalau seandainya kita di kampus mungkin rencana strategi TIK kampus gitu kan. Apa saja aplikasi yang akan dikembangkan 5 tahun ke depan, analisisnya seperti apa, SWOT-nya seperti apa. Nah, itu harus ada gitu. Jadi dengan adanya Renstra itu akan memandu kita dalam membuat pengembangan TIK ya, terutama aplikasi ya. Jadi yang paling banyak itu masalah aplikasi. Karena semua jadi programmer, semua bisa bikin aplikasi, tapi begitu dipakai nggak bisa komunikasi aplikasi A dengan aplikasi B, padahal data yang diinput itu aja gitu ya. Nah, ini yang kita sayangkan. Nah, Menpan RB mulai tahun ke depan itu tidak akan lagi melakukan award ya, penghargaan terhadap instansi pemerintah pusat maupun daerah yang membuat aplikasi-aplikasi sendiri gitu. Tapi bagaimana kita memberdayakan aplikasi yang ada, kita kembangkan sehingga manfaatnya itu, dampaknya itu terasa. Kemudian yang kedua, arahnya adalah terkait dengan reformasi birokrasi itu bukan lagi tumpukan kertas. Ini benar ya, jadi dengan SPBE itu sebenarnya kita menghindari lagi yang serba manual, serba kertas, semua bisa by email. Bisa kalau surat bisa menggunakan tanda tangan elektronik, sekarang sudah disiapkan oleh Kemkominfo. Setiap instansi pusat daerah sampai ke desa pun, kepala desa pun bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Dan itu sudah disediakan. Itu juga bagian dari upaya pemerintah bagaimana meminimalkan penggunaan kertas. Nah, ini sudah mulai banyak. Kemudian bagaimana dengan berbasis IT, tentu nanti birokrasi itu akan lebih cepat ya, akan lebih lincah dan cepat. Jangan sudah pakai IT malah lebih lambat ya. Nah, ini kita salah. Jadi kita harus memaksimalkan ya dengan menggunakan IT, dia harus menjadi lebih kita nyebutnya apa ya, lebih lincah kalau di sini dia nyebutnya ya. Jadi nyebutnya lebih lincah dan cepat gitu ya. Jadi lebih lincah dan cepat. Ini yang perlu kita sikapi dari sekarang. Nah, kemudian dan itu sudah diberi arahan oleh presiden ya, tinggal kita melaksanakannya. Kemudian berikutnya adalah dengan SPBE kita telah terjadi penyederhanaan evaluasi reformasi birokrasi.
Jadi kita fokus ke dampak kinerja. Jadi mulai fokus pada dampak dari kinerja masing-masing IPPD. Jadi kita nyebutnya IPPD ya. IPPD itu instansi pusat dan pemerintah daerah. Instansi pusat itu bisa dari kementerian, dari pemerintah pusat gitu ya. Lalu seandainya daerah itu ya kabupaten kota gitu. Nah, itu ada sekitar 640-an ya instansi pusat dan pemerintah daerah. Dan kita di Kementerian Menpan RB itu akan mengevaluasi penerapan SPBE di 640-an pemerintah pusat dan daerah tersebut gitu. Nah, bersyukurnya kita adalah kita di Politeknik, saya salah satunya adalah tim pelaksana untuk menilai SPBE di Indonesia itu gitu ya. Jadi kita di Politeknik alhamdulillah dipercaya oleh Menpan RB sebagai bagian dari tim mereka pelaksana mereview, memonef pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan instansi daerah itu yang 640-an itu ada 2 orang di Politeknik, itu saya dan Pak Denny Satria. Mungkin kenal ya Pak Denny satu lagi. Jadi kita termasuk tim dari Menpan RB dalam mengevaluasi SPBE. Mungkin karena itu juga lah, mungkin tim dari jurusan itu menugaskan saya untuk mengajar mata kuliah ini ya. Seharusnya satu lagi Pak Denny seharusnya nih yang ngajar ini ya. Nah, di Permenpan 226 nomor 220 sudah disebutkan bahwa fokus pada tata kelola internal birokrasi ya di tahun 2020 di sisi hulu ya. Tapi mulai di 2023 itu sudah mulai melihat kepada hilir, berarti melihat kepada dampaknya. Jadi kalau di tahun 2020 melihat bagaimana di SPB itu ada empat domain ya. Yang pertama itu ada domain kebijakan. Jadi itu ada di sisi hulunya, lalu tata kelolanya, kemudian manajemen, lalu baru layanan. Jadi ada 4 domain yang kita evaluasi di pemerintah daerah itu. Yang pertama itu kebijakan. Adakah kebijakan dari pemerintah daerah terhadap pengembangan TIK atau pengembangan SPBE gitu ya? Biasanya harus ada di RPJM. Kalau kita di kampus biasanya ada di Renstra. Kalau di pemerintah daerah biasanya punya RPJMD, ya RPJMP ya untuk jangka panjang. Nah, itu dijelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola penerapan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Nah, itu di tahap-tahap awal itu memang lebih cenderung kepada administratif. Jadi bagaimana mereka menyiapkan RPJM-nya, bagaimana mereka menyiapkan tata kelolanya, siapa yang bertanggung jawab, struktur organisasi yang menghandle birokrasi itu di daerah, kemudian bagaimana manajemennya gitu. Nah, itu di sisi hulu. Jadi di tahun 2020 itu asumsi kita adalah setiap pemerintah daerah, pemerintah pusat itu telah mempunyai itu. Maka di tahun 2023 nanti akan beralih ke hilir. Ke hilir itu artinya melihat kepada dampak dari yang telah dibangun sejak tahun 2023 ini. Nah, di tahun 2020 itu juga menjawab ada sekitar 259 pertanyaan ya yang diselesaikan. Maka di tahun 2023 ini ada 47 indikator sebenarnya yang kita gunakan untuk melihat penerapan SPBE di daerah ya. Tapi sekali lagi yang difokuskan adalah dampaknya. Ini yang disarankan oleh Presiden kita, bagaimana SPB itu memberi dampak yang signifikan kepada masyarakat. Jadi tidak setelah kebijakan ada, tata kelola sudah ada, manajemen sudah ada, tapi tidak ada pelaksanaan yang bisa diukur memberi dampak. Gitu. Nah, ini nanti perlu dievaluasi. Nah, inilah tugas dari tim evaluasi eksternal namanya ya, tim evaluasi eksternal SPBE untuk melihat seberapa jauh pemerintah daerah dan pusat itu mampu mencapai menyelesaikan atau memberikan layanan terbaik untuk masyarakatnya gitu. Jadi di sini menyelesaikan problem rakyat. Jadi ini layanan ya. Jadi memastikan layanan dari pemerintah itu betul-betul menyelesaikan masalah. Tidak dilihat dari sisi kepentingan pusat saja, tapi bagaimana memang ada realisasi di tengah-tengah masyarakat.
Kemudian dampak berikutnya adalah, oke, sebentar. Di sama ini ada dampak penyederhanaan evaluasi reformasi birokrasi ini, sehingga ada mengurangi hingga 300 juta per Pemda untuk konsultan rapat, sehingga bisa menghemat ya, menghemat biaya Pemda gitu ya dengan sistem yang sekarang ini. Kemudian transformasi digital nasional ini sudah juga dijelaskan di Perpres ya, Perpres 95 tahun 2018. Ini terkait dengan SPBE ya. Jadi di situ ada unsur-unsur SPBE mulai dari SDM-nya, arsitekturnya dan lain sebagainya, itu ada dijelaskan di Perpres ini. Lalu sistem pemerintahan elektronik ini kita ini ya, penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Jadi SPBE itu saya lagi penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Jadi di situ ada kata-kata layanan. Maka sewaktu dievaluasi SPBE itu domain layanan ini memberikan bobot penilaian tertinggi gitu ya. Dari 4 domain tadi itu, domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen, maka domain layanan itu 45% bobotnya gitu ya dari 4 itu. Jadi poinnya sangat tinggi karena memang itulah yang akan diperlukan oleh masyarakat, karena itu dampak yang ingin dirasakan oleh masyarakat. Maka poinnya tinggi. Semakin pemerintah daerah itu mempunyai layanan yang berdampak baik kepada masyarakat, semakin banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat, maka nilai indeks PBI-nya makin tinggi. Jadi penekanannya tentu kepada layanan. Tapi layanan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau kebijakannya belum ada, lalu tata kelolanya belum disiapkan, manajemennya belum baik gitu ya, pasti layanan akan tidak baik. Jadi layanan akan baik kalau 3 domain sebelumnya itu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Lalu tujuan SPBE di sini mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Jadi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik itu, maka kita akan meminimalkan dalam tanda kutip perilaku-perilaku yang tidak baik dalam pelaksanaan pemerintah. Tidak lagi sogok-menyogok, tidak lagi main-main di belakang dan lain sebagainya, karena sudah difilter by sistem. Jadi sistem yang baik itu pasti akan memfilter pola-pola atau cara-cara yang di luar aturan sistem ya. Nah itu kan sering terjadi kalau kita nggak pakai sistem. Tapi dengan adanya SPBE seharusnya kita sudah mulai menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. Tidak ada lagi KKN, kolusi, korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian pasti efektif, efektif itu di sisi waktu ya. Jadi yang dulu pelayanan 2 jam mungkin sekarang bisa 5 menit atau kurang dari 5 menit gitu ya. Lalu kemudian ada transparan, transparan informasi kalau seandainya ada proses pencairan, penerimaan pegawai dan sebagainya itu di pengadaan barang dan jasa semua diinformasikan ke publik. Jadi semua publik bisa memantau, bisa melihat. Kalau tidak menggunakan sistem, orang masih bisa bermain di belakang layar. Tentu ini tidak kita inginkan. Kita berharap dengan ada SPB ini proses-proses yang ada di pemerintahan kita itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian perlu akuntabel. Akuntabel itu berarti bisa dipertanggungjawabkan karena sudah menggunakan metode penata laksanaan anggaran dengan baik gitu ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sangat baik tujuan dari SPBE. Kemudian berikutnya adalah mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Nah ini bisa melalui SPBE. Kalau seandainya tidak pakai SPBE, maka pelayanan publik kita itu akan lama gitu ya. Misalnya di pemerintah untuk pelayanan aja butuh antrian, maka dengan ada sistem antrian lebih cepat gitu dan sebagainya. Itu contoh sederhana yang mengurus surat-surat ke apa ke suatu instansi yang dulunya datang ke instansinya sekarang cukup by handphone. Aplikasinya ada di handphone, di paket mobile, bisa di rumah saja selesai urusannya. Nah, itu kan sebuah pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan dampak dari penggunaan SPBE gitu ya. Kemudian terpercaya, nah pastikan setiap aplikasi dari SPBE itu betul-betul sisi trust-nya itu ditingkatkan. Jangan ada lagi hal-hal yang membuat berlaku tidak semestinya ya. Jadi aplikasinya betul-betul memfilter pola-pola yang apa namanya yang di luar
ekspektasi kita ya, sehingga nanti betul-betul bisa dipercaya gitu. Berikutnya adalah meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE. Nah, ini setelah masing-masing instansi punya SPBE, maka bagaimana dia bisa jadi efisiensinya. Efisiensi berarti dari sisi biaya. Kalau tadi dengan penyederhanaan birokrasi saja itu sudah 300 juta di setiap Pemda itu bisa dihemat gitu. Nah, itu efisiensi gitu ya. Pemda, bayang aja Pemdanya ada sekitar 500-an Pemda gitu kan, 300 kali 500 luar biasa duitnya gitu. Nah, dengan adanya SPB itu kita sedikit mulai memangkas, mengefisienkan dan mengefektifkan ya pelayanan kita. Jadi efektif dari sisi waktu, efisiensi dari segi biaya. Maka sangat-sangat wajar pemerintah mulai jor-joran bagaimana SPB ini bisa diterapkan dengan baik. Tapi jangan sampai salah kaprah seperti yang disampaikan di awal tadi, kita jor-joran menyiapkan SPBE, tapi begitu selesai tidak sebanding dengan biaya telah kita keluarkan dalam membangun SPB itu sendiri. Nah, itu yang jadi penting ya, jadi catatan kita bersama gitu. Kemudian dampak dari SPB ini juga ada beberapa. Nah, ini tujuan dari pemerintah kita juga ya, bagaimana pengentasan kemiskinan. Kenapa dengan SPBE terjadi pengentasan kemiskinan? Karena terjadi banyak pemangkasan birokrasi dan lain sebagainya, kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat dalam pelayanan-pelayanan. Jadi tidak lagi pelayanan-pelayanan yang membuat masyarakat mengeluarkan biaya dan lain sebagainya gitu ya. Lalu dengan SPBE kita bisa membangun metode-metode terbaru pengembangan bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Nah, ini upaya pemerintah gitu ya. Ini dampak yang kita rasakan nanti. Lalu ada pemberantasan korupsi. Nah, ini sudah pasti kalau sudah by system maka korupsi itu sudah bisa kita minimalkan. Kalau bisa tidak ada gitu ya. Tapi sudah dengan by system sudah bisa meminimalkan itu, dan kalau bisa memang dihindarkan dan sampai tidak terjadi korupsi. Betul-betul habis korupsi di Indonesia gitu ya. Lalu peningkatan investasi, karena dengan sistem by IT akan banyak peluang-peluang investasi yang bisa kita terapkan. Orang akan tahu apa aja peluang investasi di Indonesia. Kita dengan media digital kita bisa mempromosikan dan lain sebagainya. Maka SPBE adalah wadah untuk itu. Dengan SPBE maka peluang peningkatan investasi kita semakin besar karena sebuah serba digital. Kemudian dengan SPBE juga kita juga lebih mengedepankan penggunaan produk dalam negeri. Nah, kemudian di dalam SPB itu ada 1, 2, sampai 7 ya, di dalam Perpres itu dijelaskan apa saja komponen-komponen yang terkait dengan penyelenggaraan SPBE gitu ya. Jadi komponen-komponen yang dilaksanakan itu meliputi di sini yang pertama itu adalah rencana anggaran. Ya, harus ada dibikin rencana anggaran untuk SPBE. Itu yang kita sebut tadi dengan di RPJM-nya ya. Nanti ada RKAKP, saya lupa nih kalau di Pemda itu namanya apa gitu ya. RKA, rencana keuangan anggaran atau apa gitu ya. Di pemerintah ya rencana anggarannya. Itu harus ada untuk SPBE ini. Kemudian harus ada proses bisnisnya. Nah, ada proses bisnisnya. Nah, di proses bisnis ini bagian dari manajemen keamanan. Ini ada juga bagian yang menjelaskan masing-masingnya ya. Lalu ada data dan informasi. Ini jelaskan di kerangka ini, kalau ini punya kerangka dari Perpres nomor 95 tahun 2018. Kerangka yang ada garis besar ya, garis besar yang dibahas dalam Perpres tersebut. Data dan informasi, lalu infrastruktur SPB itu seperti apa. Di selain infrastruktur juga ada arsitekturnya. Jadi dua hal yang berbeda ya. Ada arsitektur SPBE, ada infrastruktur SPBE. Kemudian dibahas juga aplikasi SPBE. Aplikasi SPBE itu ada dua ya, ada aplikasi umum, ada aplikasi khusus. Yang umum itu apa, yang khusus itu apa, itu dijelaskan di Perpres tersebut. Lalu bagaimana kita menjaga keamanan dari SPBE. Jangan nanti ke aplikasi sudah dibangun, data penduduk ada di situ, lalu keamanannya kurang gitu ya. Jangan nanti dengan adanya SPBE malah data kita bocor. Nah, ini jadi perhatian bagaimana menjaga keamanan dari data yang sudah kita rangkum ya di dalam aplikasi SPB kita. Nah, kemudian baru layanan. Jadi layanan itu terakhir ya.
Artinya setelah proses-proses ini dilewati dengan bagus, dengan baik, maka layanan itu pasti akan meningkat. Tapi kalau yang proses 1 sampai 6 ini tidak kita buat dengan sebaik mungkin, maka layanannya itu akan tersendat-sendat pelaksanaannya gitu. Jadi sekali lagi, maka kenapa penilaian kebijakan di SPB itu domain layanan itu terakhir gitu. Karena itu adalah puncak dari semua aktivitas pelayanan SPBE. Jadi kalau pelayanannya itu kurang, nah itu yang disayangkan. Jadi kalau domain tata kelola, kebijakan, manajemen sudah menghambur-hamburkan dalam tanda kutip ya semakin banyak duit untuk membangun itu, lalu pas di layanan nggak berjalan dengan baik gitu. Ini yang dikhawatirkan. Proses kita untuk menuju SPBE sudah butuh biaya yang besar, tapi begitu selesai layanannya tidak memberikan nilai yang maksimal, memberi dampak yang maksimal kepada masyarakat gitu. Nah, itu ada di bagian manajemen SPBE ya. Jadi di bagian manajemen juga akan ada namanya manajemen risiko. Nah, ini betul-betul terlibat orang-orang yang kompeten ya, bagaimana menilai melaksanakan SPBE itu sudah ada unsur-unsur manajemen risiko. Lalu manajemen keamanan informasi, manajemen data. Nah, manajemen data ini kemarin juga muncul satu lagi perpres tentang satu data ya. Ini saya lupa perpres nomor berapa, ini juga sudah ada nih, ada perpres tentang satu data. Lalu kemudian manajemen aset, lalu kemudian manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, manajemen SDM, dan audit. Bayangkan semua proses itu sudah disiapkan di Perpres 95 tahun 2018. Jadi sudah disiapkan dengan sedemikian detail oleh pemerintah terhadap bagaimana SPB ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian peraturan presiden tentang arsitektur SPBE, jadi ada peraturan presiden tentang arsitektur SPBE nasional sebagai payung hukum keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis SPBE. Jadi kalau sewaktu tahun 2018 itu belum muncul perpres tentang arsitektur, tapi sekarang sudah terbit ya perpres tentang arsitektur SPBE, sehingga bisa menjadi acuan, ini SPBE nasional ya, sehingga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi membuat sistem SPBE-nya. Jadi yang paling sewaktu SPB Perpres ini keluar 2018, waktu itu turunannya arsitektur SPBE nasionalnya belum lahir gitu ya, sehingga butuh waktu bagi pemerintah daerah di daerah untuk membangun sistem SPBE karena kerangka di pusatnya belum ada. Tapi sekarang sudah ada ya. Nanti kita lihat, saya lupa nih Perpresnya nomor berapa gitu. Tapi sudah ada, artinya di tahun 2020-an kalau saya nggak salah ya, sudah berjalan dengan baik Perpres itu. Lalu apa urgensi kita untuk menyelenggarakan SPBE? Urgensi yang perlu kita perhatikan sewaktu kita menyelenggarakan SPBE itu adalah untuk memudahkan warga mengakses layanan publik. Ini yang penting ya, karena sudah kemajuan digital saat ini, semua sudah punya handphone, masyarakat semua sudah punya handphone. Nah, bagaimana dengan aplikasi yang kita bikin, masyarakat dengan satu akunnya bisa mendapatkan pelayanan publik. Nah, di data saat ini, Bapak Ibu, itu ada 27.000 lebih aplikasi gitu. Warga harus bikin banyak akun dan isi banyak data untuk akses layanan publik. Nah, itu kan luar biasa, di setiap akun daftar, setiap akun bikin aplikasi, setiap akun bikin isi data pribadi gitu ya. Sekian banyak akun itu. Kenapa tidak satu akun saja lalu bisa digunakan bersama-sama gitu. Itu yang masih perjuangan di SPBE ya. Kita sekarang sudah sering mendengar namanya single sign on ya. Dengan satu akun kita bisa masuk kemana-mana saja gitu. Nah, itu mulai diterapkan ya. Mungkin di beberapa tempat sudah, tapi belum secara nasional. Mungkin di Kabupaten A telah melaksanakan single sign-on, di tempat lain belum gitu ya. Inilah upaya yang harus dilakukan, kenapa SPB ini harus segera dilaksanakan. Menghindari kita untuk mempunyai akun banyak, nanti lupa password gitu ya, tapi beda aplikasi, mendatanya itu juga gitu ya. Nah, ini yang perjuangan dari pemerintah, dan itu harus dari atas gitu ya. Bagaimana pemerintah menerapkan single sign-on itu di Pemda. Jadi kalau Pemda menggunakan metode single sign-on di aplikasi apapun di Pemda tersebut, maka nilainya akan lebih baik dibanding satu aplikasi daftar nih. Ada 27 aplikasi daftar bikin akun itu. Bayangkan berapa banyak kita mau bazir data dan tidak efisien di sisi pengguna gitu.
Maka oleh karena itu urgen kita segera menerapkan SPBE dengan single sign-on-nya ya paling tidak ya. Lalu berikutnya juga dengan SPBE, tadi juga kita sampaikan bahwa dia ini korupsi ya, meningkatkan di sini indeks persepsi korupsi ya, jadi menurun ya korupsinya. Kemudian proses bisnis lebih mudah, kemudian penegakan hukum lebih mudah. Karena dengan SPBE perjalanan kita terlihat ya, kita login ke sebuah akun mungkin dia tahu kita login kapan dan di mana gitu ya, sehingga penegakan hukum bisa terbantu dengan adanya SPBE. Oke, jadi dengan SPBE maka kita betul-betul mampu menciptakan pemerintah yang bersih dan efektif. Oke, nah ini tadi ya, tadi juga sudah saya jelaskan bahwa SPBE itu tidak harus menambah aplikasi. Jadi tidak mesti ada inovasi di bidang aplikasi lagi, kecuali betul-betul aplikasi itu urgen dan memberi dampak yang luar biasa kepada masyarakat. Tapi kalau tidak, jangan lagi kita menambah aplikasi. Karena kasus seperti tadi, tujuan kita, urgensi kita adalah bagaimana single sign-on ini gitu ya. Tapi kalau seandainya masih bikin aplikasi, daftar lagi, input data lagi, kemudian data itu sudah tersedia di aplikasi yang lain, tidak ada sinergi antara aplikasi A dengan aplikasi B, itu yang mau dihindari. Nah, ini perjuangan tim SPBE di pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu. Termasuk kita di kampus sebenarnya ya, di kampus ini juga berat tantangannya. Bagaimana single sign-on itu jalan, bagaimana antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain itu bisa berkomunikasi, begitu satu data dimasukkan data yang sama di aplikasi yang lain dan data itu sudah ada di aplikasi yang lain lagi, tinggal dipanggil data tersebut. Tidak perlu diinput ulang, diinput 2 kali gitu ya. Kalau seandainya diinput 2 kali itu yang terjadi kalau kita di database namanya data redundant, data yang double. Begitu data double itu tentu akan tingkat kepercayaan kita kepada database-nya tidak baik gitu ya. Karena kalau data redundant itu terjadi di tempat yang pertama sudah dirubah, di tempat kedua belum gitu. Ini data yang valid yang mana gitu. Maka data redundant itu dalam kita belajar konsep database itu adalah hal yang wajib dihindari. Dan di SPBE kalau kita lihat secara nasional atau melihat secara pemerintah daerah, dari 10 aplikasi di pemerintah daerah, lalu ada menginputkan data yang sama di 1-2 aplikasi, maka akan jadi redundant juga. Itu yang kita hindari. Jadi kita melihat secara global lagi gitu ya. Jadi bukan melihat per aplikasinya, tapi kita melihat secara global. Jadi tidak ada lagi, bukan tidak lagi ya, tidak jangan mengedepankan lagi menambah aplikasi. Kalau bisa mengembangkan aplikasi yang ada, meningkatkan interoperabilitas, jadi bisa berkomunikasi antara data aplikasi satu dengan aplikasi yang lain, sehingga tidak ada lagi inovasi satu aplikasi gitu ya, dihindari gitu ya. Jadi tidak dianggap lagi inovasi kalau ada aplikasi. Tapi kalau aplikasinya betul-betul memberi dampak yang luar biasa, nah itu baru inovasi. Tapi kalau hanya mengembangkan yang sudah ada, cukup dikembangkan, jangan bikin aplikasi yang baru. Kadang-kadang kan kita beda, ada pergantian pimpinan, dibikin aplikasi baru. Sementara membangun aplikasi itu berdarah-darah ya, karena mungkin sebagian pemimpin kita tidak paham bagaimana cara membangun aplikasi itu. Karena membangun aplikasi itu asumsinya mungkin cepat jadi sebentar gitu ya. Ternyata kita di sisi sistem, kita butuh analisis sistem. Analisis sistem butuh orang S2 kita gitu ya, bagaimana menganalisis sistem yang akan dibangun. Dan itu butuh waktu, tidak bisa langsung gitu ya, kecuali aplikasi-aplikasi kecil ya. Tapi kalau di SPBE aplikasinya pasti besar. Butuh analisis sistem, butuh perancang, butuh desainer gitu ya, sehingga mendapatkan aplikasi yang baik. Tapi kalau seandainya aplikasi itu sudah baik, sudah mapan, terjadi pergantian pimpinan, lalu aplikasinya bikin baru lagi gitu ya, asumsinya ini produk pimpinan dia gitu kan, itu salah kaprah kita sebagai pemimpin seperti itu. Maka kita harus melihat di sisi urgensi, efektif, dan efisien. Kita jangan melihat kalau seandainya aplikasi yang telah mapan, lalu kita, karena itu bukan produk kita, lalu kita bikin lagi produk yang sama, dengan nama yang sama, dengan nama yang berbeda misalnya ya, dengan tampilan berbeda, tapi intinya itu juga, maka kita rasanya tidak pas untuk melakukan kebijakan seperti itu di waktu menjadi pemimpin ya. Nah ini ya, jadi pelayanan eksternal maka kita harus download begitu banyak aplikasi, bikin banyak akun, isi ulang begitu banyak data. Ini yang dihindari.
Bagaimana warga itu hanya satu punya akun, dia sudah bisa punya akses ke aplikasi publik, aplikasi umum yang dimiliki oleh pemerintah. Dan dia tidak perlu mengisi data-data setiap aplikasi itu. Hanya satu kali input, dia bisa mengakses keseluruhan aplikasi yang ada di pemerintah tersebut. Ini yang kita gunakan dengan, kita namakan dengan single sign-on. Jadi dengan satu akses, dia bisa masuk ke seluruh aplikasi yang memang bisa diakses oleh masyarakat luas. Oke, itu intinya ya. Kemudian di sisi pelayanan eksternal berikutnya adalah terkait dengan integrasi. Nah, ini yang tadi interoperabilitas, bagaimana antar satu aplikasi dengan aplikasi yang lain itu bisa ngomong gitu, bisa komunikasi gitu ya. Itu makanya kenapa kalau sudah terjadi interoperabilitas, kalau ada data yang telah diinput di aplikasi A, kita tinggal panggil aplikasi A tersebut. Tidak perlu orang yang input lagi gitu ya. Karena kalau diinput lagi, peluang salahnya tinggi gitu. Karena misalnya aplikasi A alamatnya di bla 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 gitu ya, tapi di aplikasi B mungkin dia udah pindah ganti lagi gitu. Nah tentu di aplikasi A alamatnya di mana, di aplikasi B alamatnya di mana, orangnya sama gitu. Nah bagaimana kita menghindari hal seperti itu? Kalau seandainya ada perubahan-perubahan data, cukup mengganti di satu tempat dan di aplikasi yang lain akan mengambil data tersebut, maka datanya akan valid. Maka di konsep database tadi kita menghindari data redundan, kita berjuang bagaimana data kita valid. Nah, ini adalah butuh perancang database ya, namanya database administrator untuk by system. Jadi bukan pekerjaan kecil, pekerjaan besar ya untuk bangun SPBE, maka kepala pemerintah jangan seenaknya untuk mengganti-ganti sistem yang sedang berjalan, karena efeknya akan panjang gitu. Oke, berikutnya ini terkait dengan pemberantasan korupsi, kemudian berusaha penyelenggaraan penegak hukum. Ini salah satu tujuan dari SPBE ya. Bagaimana kita bisa memberantas korupsi, bagaimana orang mudah berusaha, artinya investasi bisa dipermudah dengan SPBE, lalu bagaimana penegakan hukum berjalan dengan baik. Nah, ini di beberapa negara ya, di Denmark, ini di Denmark ya, di beberapa negara ya, kita lihat di Denmark yang indeks pembangunan e-gov-nya 0,97. Lalu Denmark berada di posisi atas ya. Kita berada di posisi berapa ya? Belum ada kita nih. Nah, ini di Denmark masih merajai ya peningkatan indeks pembangunan e-gov. Ini indeks pembangunan e-gov, ini indeks persepsi korupsi. Lalu ini tingkat kemudahan berusaha, ini penegakan hukum. Jadi dari sekian 3 item tersebut itu Denmark berada di atas ya. Ini ya pengukuran, ini bagian dari pengukuran SPBE ya. Ada namanya indeks persepsi korupsi, ada indeks kemudahan berusaha, ada indeks untuk penegakan hukum, dan Indonesia masih belum berada di situ ya, di 10 besarnya ya. Yang masih ada di atas adalah Denmark ya. Nah ini yang tadi yang saya lupa itu Perpres tentang arsitektur SPBE tahun 2022 ternyata. Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik itu di Perpres 132 tahun 2022. Jadi sudah ada Perpres terkait dengan arsitektur elektronik. Ditandatangani oleh, ini bukti komitmen pemerintah mengakselerasi, mempercepat ya implementasi SPBE di Indonesia. Walaupun ini cukup lama ya, sejak Perpresnya tahun 2018, lalu arsitekturnya baru muncul di tahun 2022. Namun sistem elektroniknya, sistem pemerintahan elektroniknya masih terus dipantau sejak tahun 2018 ya. Alhamdulillah tahun kemarin juga sudah berjalan baik, namun dari hasil evaluasi tahun kemarin, instansi pusat masih berada di tempat paling atas ya penyelenggaraan SPBE yang baik gitu. Nah ini kerangka arsitektur SPBE. Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi. Jadi arsitektur itu adalah menggambarkan kerangka besarnya dari sistem yang akan terlibat dalam SPBE. Ini manfaatnya, ya ini seperti yang kita jelaskan tadi, menghilangkan tumpang tindih gitu ya. Pekerjaan yang tumpang tindih dihilangkan, data yang tumpang tindih dihilangkan gitu. Lalu dengan adanya ini juga ada standarisasi TIK, jadi perlu nanti ada standar TIK, lalu ada integrasi layanan pemerintah,
yang melalui interoperabilitas itu. Makanya di setiap aplikasi yang dibangun di desa, di nagari, di Pemda, nah kalau bisa berkoordinasi dengan Kominfo ya, karena Kominfo lah nanti untuk memberi arahan kalau bikin aplikasi ini baiknya pakai database ini sehingga nanti bisa komunikasi dengan aplikasi yang lain misalnya, disediakan API dan lain sebagainya. Ini gunanya untuk kita berkomunikasi dengan biasanya Kominfo ya. Jadi jangan lagi biarkan dinas-dinas unit-unit tertentu untuk membuat aplikasi sendiri tanpa memberitahu ke Kominfo. Sebenarnya memberitahu Kominfo itu agar meyakinkan bahwa aplikasi yang akan dibikin itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi ada namanya standar TIK itu. Kadang-kadang kalau tidak melewati Kominfo, mereka bikin aplikasi sendiri sehingga begitu Kominfo butuh datanya nggak bisa terhubung aplikasi dengan aplikasi yang sudah ada. Nah, lalu juga menjadi satu data, jadi satu data Indonesia juga sekarang sudah ada Perpesnya, saya lupa Perpes nomor berapa, itu ada satu data Indonesia. Jadi SPBE mensupport itu. Kemudian menghilangi duplikasi. Nah, betul ya, kita dengan SPBE nggak lagi data duplikat, aplikasi yang duplikat ya. Maka ada aplikasi umum. Aplikasi umum itu bisa dipakai oleh seluruh instansi terkait. Dan bahkan wajib hukumnya gitu ya. Tapi aplikasi khusus ini yang sesuai kebutuhan kearifan lokal, nah ini butuh diskusi dengan pihak terkait yang dalam hal ini biasanya Kominfo. Tujuan akhir tetap efisiensi dan efektivitas ya. Ini international benchmarking, Denmark masih berada di atas ya untuk penerapan di sisi persepsi korupsi, kemudahan berusaha, tadi ada juga penegakan hukum gitu. Nah, Indonesia itu baru tahun 2022 melahirkan arsitektur SPBE, Perpres 132. Jadi sudah ada portal pelayanan publik. Berikutnya adalah dampak dari penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital dalam kerangka SPBE. Jadi dahulu itu ada namanya e-Government Development Index ya. Jadi ada penilaian indeks penerapan e-government di masing-masing negara ya. Nah, kita di Indonesia peringkat kita itu masih di bawah di bawah lah ya, tapi kita masih berjuang ya. Artinya nggak belum masuk 10 besar ya peningkatan pelayanannya. Jadi peningkatan kualitas pelayanan publik, kinerja pemberantasan korupsi, efisiensi belanja nasional, peningkatan GovTech ya, Material Index ya, pengukuran oleh World Bank. Jadi ada beberapa yang menilai pelaksanaan SPBE. Kemudian transformasi digital pelayanan publik. Nah, kita sudah ada portal pelayanan publik ya, namanya MPP Digital. Silakan nanti di googling ya, MPP Digital ya, pelayanan publik. Sekali lagi masih butuh banyak perbaikan-perbaikan agar apa yang kita usahakan di dalam SPBE itu berjalan dengan baik. Nah, dengan arsitektur SPBE ini yang di sebagian sebelah kiri saya ini, itu ada beberapa domain ya, ada di sisi awalnya visi dan misi SPBE, lalu diturunkan dengan tujuan dan sasaran SPBE, kemudian untuk mencapai itu ada namanya arsitektur SPBE. Di dalam arsitektur SPBE itu ada beberapa domain yang diatur dalam Perpres ya, dalam penilaian-penilaian dalam pelaksanaan SPBE. Jadi melalui hasil SPBE, kita tidak lagi mengutamakan pembangunan aplikasi baru. Ini ya catatannya ya, tidak lagi mengedepankan pembangunan aplikasi baru, tetapi memastikan interoperabilitas antar aplikasi existing. Bagaimana aplikasi yang sedang ada saat ini bisa berkomunikasi, bisa terhubung ya dengan API ataupun dengan teknik apapun, sehingga tidak lagi data yang duplikat, kemudian terpadu, dia sudah terintegrasi lalu terpadu, dan menggunakan e-service berbagai instansi. Nah ini ya, di tahun 2024 infrastrukturnya itu dari dari arsitektur tadi itu akan merubah menjadi portal layanan nasional. Sudah ada ya MPP ya. Lalu di situ menggunakan single sign-on, ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana satu akses, satu user itu bisa langsung masuk ke semua aplikasi. Jadi tidak mendaftar, tidak punya akun di setiap aplikasi ya, satu akun saja tapi untuk semuanya. Satu untuk semua ya gitu ya.
Kemudian security, digital signature, ini tanda tangan digital, TTE sudah ada ya. Lalu government service, nah ini sudah pasti di tahap domain layanan. Jadi pasti sudah ada. Kemudian layanan-layanan itu ada G2C, government to citizen, layanan pemerintah terhadap warganya. Nah, ini adalah yang kesehatan, layanan pendidikan, SIM online, layanan sosial, itu adalah G2C, domain government to citizen, layanan pemerintah kepada masyarakatnya. Ada government to business, layanan pemerintah untuk pengusahanya, izin perusahaan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan PU, dan sebagainya, itu government to business. Bagaimana pemerintah berhubungan dengan pengusaha. Lalu ada G2G, G2G ini government to government ya, pemerintah dengan pemerintah. Lalu ada G2E, G2A ya, government to employee, pemerintah dengan warganya, dengan pegawainya ya. Maka ada layanan aparatur negara, kalau kita di perguruan tinggi ada BKD, ada sister gitu ya. Nah, di pemerintah masing-masing punya ya, layang keuangan negara, ini pemerintah dengan warganya, dengan employee-nya, dengan PNS-nya gitu ya. Lalu G2G pemerintah dengan pemerintah, sesama pemerintah. Kemudian layanan data, data statistik, data geospasial, data keuangan, data kependudukan, dan seterusnya. Jadi sudah sangat lengkap arsitektur dari SPBE yang disiapkan oleh pemerintah kita. Namun masih tertati-tati dalam penerapannya, karena memang dalam penerapannya butuh pemimpin yang paham dengan SPBE ya. Jadi kita masih banyak pemimpin kita belum paham dengan TIK dan juga belum paham dengan baik bagaimana peran atau fungsi dari TIK itu gitu ya. Jadi kita masih lebih banyak dalam sisi user di bidang TIK, tapi kita belum menjadikan TIK itu menjadi tool dalam memudahkan pekerjaan kita. Jadi kita masih banyak menjadi konsumen saja gitu ya. Nah, ini mulai kita hindari. Kita seharusnya bisa bagaimana memanfaatkan IT itu menjadi tool memudahkan kita dalam bekerja. Nah, itu salah satunya SPBE. Nah, di dalam Perpres nomor 5 tahun 2018 juga ada disebut tim koordinasi percepatan penerapan SPBE. Nah, inilah tim-tim yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE di Indonesia. Ada Menteri Bappenas ya, tugasnya ini mengkoordinasikan, Menteri Keuangan mengkoordinasikan ke penganggaran ya, kalau ini mengkoordinasikan perencanaan, Menteri Keuangan mengkoordinasikan penganggaran, kemudian BSSN terkait dengan keamanan. Jadi keamanan itu ada di BSSN, dalam negeri Mendagri ya, mengordinasikan penerapan SPBE di Pemda, mendorong komitmen kepala daerah. Jadi masing-masing ada nih, ada gelarnya CDO, Chief Data Officer, CFO, Chief Financial Officer, lalu CISO, Chief Information Security Officer, lalu Menteri Dalam Negeri ada Chief Regional Government Officer, kemudian Kominfo, Chief Technology Officer, CTO ya, Chief Technology Officer, jadi dia mau tugas untuk membangun aplikasi dan penjagaan infrastruktur. Lalu adalah BRIN, ini terkait dengan arsitektur SPBE dalam pelaksanaan riset. Nah, di dalam itu semuanya yang mengatur adalah Menpan RB. Jadi ada 4 selevel kementerian, ada 4 kementerian ya, lalu ada kepala BSN dan kepala BRIN, berarti ada 6 instansi pusat yang dihandle di bawah koordinasi Menpan RB. Jadi Menpan RB itu adalah ketua timnya, di dalamnya ada 4 kementerian dan 2 kepala BSN dan kepala BRIN. Jadi Menpan RB lah tim koordinasinya, maka kenapa dia yang melakukan evaluasi penilaian SPBE. Ini keterpaduan SPBE ya, terkait dengan tahapan-tahapan ya. Oke, kita maju ke penerapan inisiatif strategis SPBE Nasional tahun 2024. Jadi sudah berjalan strategis hingga tahun 2024 ya. Mulai tahun 2023 triwulan pertama itu plotting tematik layanan. Triwulan kedua, TW2 itu triwulan kedua, layanan TW2, TW3, dan nanti di akhir akan ada optimasi digital
MPP digital Mall Pelayanan Publik ya. Oke, potret permasalahan pelayanan publik masih administrasi kependudukan, tapi sekarang sudah ada aplikasi umum namanya Lapor ya. Aplikasi umum namanya Lapor. Lapor itu adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat, oleh instansi daerah, pusat juga, untuk bagaimana masyarakat bisa melaporkan hal-hal yang perlu dilaporkan ke pemerintah. Jadi Lapor itu adalah aplikasi umum ya. Setiap website di pemerintah daerah, pemerintah pusat pasti menyediakan link ke Lapor gitu. Lalu berikutnya adalah urgensi pelaksanaan pelayanan publik yang serba digital. MPP itu Mall Pelayanan Publik ya, sudah mulai banyak dilaksanakan mall pelayanan publik, artinya hanya dengan satu pintu, satu single sign-on tadi itu semua bisa dilayani. Jadi hanya satu tempat saja untuk pelayanan, tidak lagi banyak tempat. Sehingga bisa terintegrasi, tidak lagi berulang-ulang, lalu efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya, kemudian mudah dipantau. Nah, itu urgensinya gitu ya. Kenapa kita memanfaatkan mall pelayanan publik. Nah, ini dampak ya. Kalau dampak penerapan digital, sebelum masyarakat mengisi data berulang-ulang, dengan adanya mall pelayanan publik, masyarakat cukup mengisi sekali input data saja. Masyarakat harus membuat banyak akun di berbagai aplikasi, sekarang masyarakat hanya satu akun saja. Masyarakat yang datang langsung ke lokasi, sekarang nggak perlu lagi, bisa di mana saja, kapan saja. Nah, itulah yang memudahkan kita ya, yang tadinya banyak akun, sekarang satu akun. Yang tadinya mengisi data berulang-ulang, sekarang satu kali data. Yang tadinya mengaksesnya mengurusnya harus ke tempatnya, sekarang nggak perlu, bisa di mana saja, kapan saja, asal ada internetnya gitu kan. Kan sudah hal yang biasa ya, tapi dalam implementasinya masih berjuang kita gitu. Ini 4 ekosistem pelayanan integrasi ditarget di seluruh kota pada tahun 2024. Ada direct service, ini akan disiapkan ya, pelayanan langsung yang bagian dari mall pelayanan publik. Lalu ada electronic service, pelayanan interaktif menggunakan teknologi informasi. Ada self-service, bisa pelayanan mandiri, dan pelayanan bergerak, mobile service. Inilah upaya-upaya pemerintah bagaimana mempercepat proses pelayanan itu semakin dirasakan manfaatnya oleh semakin dampaknya oleh masyarakat ya. Nah, ini MPP digital ya, mall pelayanan publik, dengan satu aplikasi semuanya bisa terlayani, cukup di depan mata saja. Kita semua sudah serba online ya. Oke, ini terkait masing-masing. Ini arahan arahan strategi SPBE Submit 2023. Intinya kayak tadi juga ya, bagaimana interoperabilitas, efektivitas, efisien gitu. Oke, ini kita lewati saja. Nah, ini juga ada penyederhanaan jabatan untuk birokrasi yang lincah. Ini terjadi beberapa pemangkasan birokrasi ya. Ini yang kita sebut dengan kemajuan teknologi itu secara perlahan akan mengurangi beberapa bidang pekerjaan. Tapi tentu akan muncul beberapa pekerjaan yang baru ya. Jadi memang harus ngeh dengan IT ya. Jadi nggak bisa lagi kita bilang kita gaptek dan apa itu nggak bisa. Walaupun kita bukan orang IT, kita nyebut gaptek nggak boleh sekarang gitu ya. Karena IT itu bukan sesuatu yang harus sekolah belajarnya, tapi butuh kebiasaan saja karena semua di depan mata gitu. Jadi nggak ada lagi orang nyebut dirinya gaptek. Jadi kalau ada pemimpin gaptek, maka akan diasumsikan beberapa tahun lagi dia tidak akan dipakai lagi gitu ya. Karena orang gaptek tentu nggak bisa jadi pemimpin sekarang ini. Yang penting itu gaptek boleh, tapi dia punya visi misi di bidang IT. Nah itu luar biasa gitu ya. Boleh dia nggak bisa sesuatu tentang IT, tapi dia punya pemahaman yang bagus tentang IT. Nah itu bukan gaptek namanya. Kalau hanya memakai saja itu bukan gaptek ya. Itu memang dia nggak bisa, nggak suka misalnya seperti itu. Tapi kalau pemahamannya tentang IT bagus dan dia punya visi ke depan, maka dia bukan gaptek gitu ya. Kemudian konsultasi daring ini juga memangkas perjalanan dinas. Jadi kalau seandainya dulu itu orang minta satu pendapat ke pemerintah pusat, dia harus ke Jakarta, datang 5 orang gitu ya. Nah, berapa biaya yang dibutuhkan? Sekarang sudah ada Zoom, sudah ada aplikasi online, bisa selesaikan tanpa harus ke Jakarta gitu. Jadi itu akan memangkas uang perjalanan dinas.
sangat banyak gitu ya. Jadi nggak perlu kita harus datang ke Jakarta, cukup via Zoom saja. Nah itu sudah memangkas perjalanan dinas ya sekian banyak. Kemudian jumlah tamu Kementerian PAN-RB berkurang dengan adanya media Zoom, media apa namanya, diskusi online dan sebagainya. Orang nggak tahu, nggak perlu lagi diskusi-diskusi langsung ke Menpan RB, mengurangi perjalanan dinas, jadwal hari kerja semua sudah ini di Menpan RB ya, beroperasi di Menpan RB. Oke, jadi sudah cukup banyak. Saya rasa ya, jadi itu sekilas tentang bagaimana penerapan PAN apa SPBE di kementerian ya. Tapi secara global kita melihat dari bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh PAN RB terhadap apa namanya SPBE di Indonesia. Oke, mungkin demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kalau tidak, nanti kita tutup dengan pertemuan kita ini dalam beberapa waktu ke depan.